jadi cowok green flag gitu, cowok Soleh. soalnya apa bukan saya Bu. Kayak gitu sih. Karena tadi dinamika emosi kan kenceng banget, turun banget tuh, Bang. Iya, jujur aku agak stres sih seperti ini karena itu kayak aku nggak boleh terlihat padahal, tapi kalau dari dalamnya aku harus merasakan itu, tapi nggak boleh kelihatan di mata gitu. Yes. Ada perbedaan nggak untuk seorang Arbani nge-build chemistry bersama dengan Megan dan juga ke Yasmin? Nggak ada kesulitan juga karena sebelumnya aku juga pernah main sama Yasmin, aku pernah main sama Megan. Jadi pas disatuin lagi di sini udah enak aja gitu, udah ngalir. Yes. Kalau boleh tahu dari kacamata ya Arbani melihat karakter Dika, apa sih arti cinta menurut seorang Dika di sini? Dika. Iya, Arbani melihat karakter Dika, silakan. Dia logikanya nggak dipakai aja. Logikanya dia terlalu cinta aja sih, dia terlalu cinta, rasanya terlalu besar. Itu dia, tepuk tangan buat Arbani, terima kasih. Yasmin Never, tepuk tangan buat Yasmin. Wow, Yasmin ini penampilan yang luar biasa disuguhkan oleh seorang Yasmin untuk karakter gadis di sini. Gimana Yasmin untuk pendekatan kamu, eksplorasi karakter gadis untuk seorang Yasmin, silakan. Mungkin pertama-tama aku mau berterima kasih sama Bu Hadrah. Ini kedua kalinya aku bekerja sama Bu Hadrah, dan Bu Hadrah itu dari awal dia ngasih tahu aku ceritanya sampai di set pun dia selalu menjelaskan segala hal dari hati. Dan entah kenapa karena mungkin dari hati itu nyampe ke aku gitu rasanya. Terus yang kedua, aku suka banget sebuah cerita yang mungkin bukan biopic gitu, bukan biografi. Jadi aku bisa berimajinasi aku mau mengimplementasikan karakternya seperti apa. Jadi aku bisa ngulik sendiri bareng ibu sutradara, bareng cast-cast yang lain. Enaknya karakter si gadis ini mau dibawa kemana. And then ya kalian tahu sendiri gadis di sini itu dia awalnya punya trauma kehilangan sosok yang dia sayang banget, dan itu ngebuat gadis, mungkin ada yang relate juga, itu yang ngebuat gadis pada akhirnya saat dia sudah punya suami Mas Dika, saat dia hamil, dia mau menjaga itu dengan sepenuh hati, dia udah tidak sanggup kehilangan apapun lagi. Jadi saat ada sebuah hal yang terjadi yang bikin relationship dia nggak secure, dia tuh awalnya denial dulu, nggak terima bahwa ini tuh nyata. Makanya kalau kalian lihat di scene ending, dari gadis yang awalnya lembut, awalnya percayaan, awalnya gampang banget untuk bawa orang masuk ke dalam kehidupan dia, nggak ada pintu lah untuk siapapun. Dia tipe orang yang menerima whoever is kind, whoever is there for her, pokoknya boleh ada dalam hidup dia. Dia jadi yang bener-bener trust issues, dan tiba-tiba makanya di scene ending dia meledaknya tuh udah kayak out of this world. Yang kita pengen tahu juga, karena kalau kita lihat di sosial media kan Bu Andra menuntut untuk detail-detail kecil ke kamu kan, kayak ketukan jari, terus juga tatapan-tatapan secara close up dan lain-lain. Nah itu gimana challenge untuk Yasmin? Boleh ceritakan nggak? Yes, jadi dalam proses syuting ada gestur-gestur kecil, micro expressions yang Bu Hadrah gali dari aku. Itu sempat ada spoilernya dikit ya di Instagram, klip yang udah keluar gitu. Bu Hadrah ngedirect langsung masuk ke set, langsung ngebantuin kita. Dan aku sukanya Bu Hadrah, jadi gimana ya, kadang sebagai aktor itu take pertama kita bisa nih 100%, tapi take kedua karena udah keulang kita mungkin 90%. Ntar take ketiga emosinya udah nggak stabil karena udah capek ya. Jadi staminanya udah berkurang, dan Bu Hadrah itu tahu cara kayak menyeimbanginya kembali, dan dia juga tahu dari mata aku titik-titik di mana aku kayak bisa tiba-tiba kehilangan emosi, and I'm trying to fake it to make it, sama yang emang genuine dari hati gitu sih. Jadi very helpful. Thank you Bu. Bung tangan dong untuk Yasmin. Terima kasih Yasmin, integritas yang luar biasa, totalitas yang luar biasa. Kita ke Megan dong nih. Mana tadi tim Suzy mana? Tadi pas aku masuk perasaan nggak digituin, digituin. Megan, ini jelasnya buat kamu kan luar biasa juga ya, dinamika emosinya, layer emosinya dari karakter kamu. Gimana saat dipercaya kamu eksplornya gimana, Megan? Boleh ceritakan silakan.
Iya, aku juga ingin berterima kasih sama Bu Hadra, sama Pak Denny, sama Mbak Cassandra karena sudah mempercayai aku untuk memerankan karakter Suzy. Suzy itu karakternya sangat kompleks, ya banyak sekali layeringnya, dan Suzy jauh sekali dari comfort zone aku. Aku belum pernah bisa memerankan karakter seperti Suzy sebelumnya, dan aku benar-benar banyak bertanya sama Bu Hadra juga, sama cast-cast lainnya, dan gimana cara aku menunjukkan Suzy yang sebenarnya penuh trauma dari masa lalunya, juga mungkin kurang kasih sayang, dan aku tidak pernah membenarkan apa yang dia lakukan, cuman memang dia punya alasan yang sangat kuat bagi diri dia, dan di sini Suzy memang mentalnya kurang sehat sebenarnya, cuman memang dia Sabar Mas. dia ingin memberi yang terbaik buat diri dia, dan dia akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan itu, gitu sih. Oke, berarti kalau dari Megan ya, seperti tadi saya tanya ke Bani melihat Dika, kalau Megan melihat Suzy, arti cinta untuk Suzy itu apa sih? Arti cinta untuk Suzy, waduh, Apa tadi? katanya merebut. Arti cinta untuk Suzy, kayaknya kalau buat Suzy itu love tuh udah blind sih. Yes. Udah blind buat dia. Jadi dia yang tadi aku bilang akan menghalalkan segala cara karena dia ingin mendapatkan kasih sayang itu. Itu dia. Tepuk tangan untuk Megan Domani. Terima kasih Megan. Kita ke Fitri ya. Fitri ya, tepuk tangan juga buat Fitri ya. Ya. Kenapa? Sabar, kita tidak boleh spoiler teman-teman. Ya, tolong. Aku deg-degan deh. Apa dari kita nggak boleh spoiler, tapi kita pengen tahu aja. Jadi dari karakter kamu kan sebagai teman. Wah, pulang lewat mana? Bukannya pulang lewat mana? Tiba-tiba. Pengen tahu, untuk jadi karakter ini kan belajar tentang pertemanan, persahabatan, dan support system. Nah, kamu melihatnya seperti apa sih arti support system untuk karakter kita di sini? Fitria, silakan. Oke, selamat sore semuanya. Sebelumnya, aku mau berterima kasih dulu sama Bu Hadra, sama Pak Denny yang udah ngasih kesempatan ke aku. Ini kalau nggak salah kita kali ketiganya ya Bu ya. Terus pertama kali di calling sama Bu Hadra, aku mau cimit yang main karakter kita. Terus aku baca sinopsisnya, terus aku cuma bilang, Bu yakin kamu pasti bisa gitu. Oh ya udah, karena sebelumnya kan biasanya saya komedi ya. Sekarang saya merambah putar balik gitu kan, akhirnya ngambil ke yang serius, drama. Ternyata bisa, dan ternyata gimana sih karakter kita ini buat aku implementasikan di dalam film gitu kan. Mungkin karena aku punya banyak teman-teman kali yang seperti Gita. Jadi aku kayak banyak teman seperti kita ya. Maksudnya ngekos gitu maksudnya. Iya, karena aku tuh banyak banget. Dan rata-rata tuh begini. Jadi aku kayak tinggal ya udah aku mainin aja. Tinggal ambil dari teman yang ini ininya, teman yang ini ininya gitu ya. Betul. Dan kebetulan memang iya. bener Bu gitu kan. Terus aku langsung cuman ya aku ingat dari Bu Hadra pas ketika workshop ataupun reading tuh, aku selalu nanya, Bu maunya dibawa kemana nih karakter kita. Ternyata Bu Hadra, aku nggak mau karakter kita itu abu-abu. Jadi jelas kayak gimana kayak gitu kan. Oh ya udah, ya di saat diimplementasikan saat syuting dan terjadinya film ini, jujur nggak expect ternyata wow kita segitu ya. Kayak gitu. Jadi kayak oke gitu, cukup Bu, cukup oke. Keren dan luar biasa penampilannya, tepuk tangan sekali lagi buat Fitri ya. Thank you. Terima kasih semuanya, jangan pada ngasih bocoran ya buat Gita. Gita itu orang yang baik dan manis, walaupun realistis. Itu dia. Coba ulang biar di klip ulang. Silakan, ada pesan apa dari kita buat penonton Indonesia? Gak ada kecuali itu. Terima kasih Fitri, thank you. Kita ke Cakrawala Irawan. Cakra, pengen tahu kalau kamu gimana risetnya untuk karakter kamu dan gimana mengeksplorasinya, silakan. Ya, selamat sore semuanya.
Ya mungkin sama kayak kas yang lain, kita semua pasti sangat berterima kasih sama Bu Hadra dan Ade nih, sama Mbak Cassandra, karena dari guide mereka, dari tulisan yang dibuat itu pasti sangat membantu kita untuk jadi landasan untuk kita mengeksplorasi semuanya gitu. Yep. Mungkin kalau dari karakterku sebagai Indarto, kayaknya lumayan banyak orang di dunia ini yang kadang ketika dia sudah kepepet dan dia tidak punya solusi lain, ada orang yang memberikan sesuatu yang mungkin akan membantu dia akan ambil itu tanpa dia memikirkan bahwa apa yang dia lakukan mungkin akan punya efek negatif untuk orang lain. Mungkin dari situ, karena ya mungkin di lingkungan kerja ada aja kali ya yang sikut inilah biar gue gini gitu, terus iya gitu kan. Itu mungkin hal yang ya udah bukan tabu lagi lah gitu. Emang iya teman-teman? Oh iya, dia kecil banget di sana. Iya, karena kan maksudnya walaupun tidak diceritakan secara backstory-nya, tapi Iya. yang aku tangkap adalah mungkin si Betul. Darto ini punya 1 atau 2 alasan kenapa dia melakukan seperti itu gitu. Dan tampilnya luar biasa memang, yang gara-gara Indarto juga nanti kita bisa lihat teman-teman yang ada di sini. Tepuk tangan sekali lagi dong untuk Cakrawala, terima kasih. Kita berikan kesempatan buat teman-teman media yang ingin bertanya kepada jajaran cast dan filmmaker. Ya, depan dulu ya, silakan. Ya, silakan. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Nama saya Topan dari Media Storytime. Aku ingin bertanya 2 pertanyaan aja yang mudah. Yang pertama, kenapa menggunakan soundtrack Teram ini dari Gia, dan satu lagi Malaikat ya. Yang kedua, itu kata-kata punya gue, punya lu juga dari mana sih? Apa Itu karena aku lihatnya sangat maut banget kata-katanya. sangat maut banget Terima kasih. kata-katanya. Oke, terima kasih. Pertanyaannya Silakan. mau buat siapa? Ya. Bu Adra mungkin boleh pemilihan original soundtrack tadi ya, salah satunya yang pertama. Oke, ini kan memang kalau kita membicarakan filmnya kan, maksudnya sesuatu yang kita kejar seperti apapun, bagaimanapun caranya, kalau memang itu bukan milik kita, nggak akan menjadi milik kita. Tapi kalau sesuatu yang memang ditakdirkan milik kita, ya pasti nggak akan ngelewatin kita. Nah, dari quotes itu kita merasa lagu Teramini dari Gea